Ya Tuhan Allah kami, ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus kami mengenal Bapa yang juga mengasihi kami, dan yang di dalam ibadah-ibadah kami sembah. Bahkan dalam kehidupan kami pun kami berusaha untuk selalu menyembah Tuhan. Melalui apa yang kami lakukan, kami ingin menjadi umat Tuhan yang melaksanakan ibadah itu tidak hanya di setiap peribadahan, tetapi juga dalam setiap kehidupan kami. Maka Tuhan, kami ingin memohon penyertaan Tuhan, memohon terang dari Tuhan, agar hidup kami yang gelap diterangi oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sehingga kami mendapatkan terang itu dan mengikuti terang itu. Sertai hamba-Mu, sertai umat-Mu, baik dalam pembacaan firman Tuhan maupun dalam perenungannya, sehingga kami menemukan makna sejati dari ibadah itu. Terima kasih Bapa, ampuni kami oleh karena pelanggaran-pelanggaran hidup kami. Dan saat ini kami menyerahkan diri dalam kuasa Tuhan. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tema atau judul khotbah hari ini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, merupakan kutipan dari bacaan kita hari ini, yaitu dari Yohanes 2 ayat 17. Pada ayat itu, murid-murid teringat pada satu teks di dalam kitab suci, dan mereka mengingat hal itu, yaitu di Mazmur 69 ayat 10.
atau kalau ada yang pakai versi digital itu Mazmur 69 ayat 9 karena mengikuti pola ayat dalam bahasa Inggris. Jadi pola ayat dalam bahasa Inggris agak berbeda dengan pola ayat di dalam bahasa Indonesia. Yohanes 2 ayat 17 di sana dikatakan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu adalah respon dari para murid ketika Yesus melakukan sesuatu di bait Allah. Para murid teringat akan Mazmur ini. Seorang pemazmur menulis Mazmur 69 ayat 10 bahwa ia juga mencintai rumahmu yang menghanguskan aku. Rumahmu tentu saja di sini mudah kita mengerti sebagai rumah Tuhan, bait Allah atau bait suci. Tetapi kata menghanguskan aku ini agak sedikit menimbulkan presentasi atau asumsi yang mungkin bisa berbeda. Kata atau kalimat yang cukup puitis menurut kita sebenarnya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, itu terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974, Alkitab yang biasa kita gunakan. Di Mazmur 69 ayat 10 juga katakannya seperti ini, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Nah, untuk itu supaya tidak menimbulkan kesan negatif seakan-akan menghanguskan itu berarti melukai atau menghabisi sesuatu, padahal person yang ditunjuk oleh para murid adalah Yesus sendiri. Tentu tidak mungkin Yesus habis atau terlukai karena cintanya itu. Maka saya mengajak kita untuk membaca dari terjemahan lain. Alkitab kita, saya perlu mengingatkan juga bahwa Alkitab kita ini ditulis awalnya bukan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, itu pun Yunani lama. Sehingga ketika setiap kita yang menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, itu kadangkala mempunyai perbedaan makna. Karena setiap kata kadangkala berbeda pemahamannya. Jadi saya menggunakan perbandingan terjemahan LAI juga, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1985, yaitu Bahasa Indonesia Sehari-hari, disingkat BIS. Untuk Yohanes 2 ayat 17 diterjemahkan sebagai cintaku untuk rumahmu ya Allah membakar hatiku. Nah, untuk Mazmur 69 ayat 10 Bahasa Indonesia Sehari-hari diterjemahkan sebagai semangatku berkobar karena cinta pada rumahmu. Jadi kata menghanguskan tadi, menghanguskan yang dalam terjemahan sebelumnya agak punya kesan yang mungkin bisa negatif, ternyata berarti semangat yang berkobar, berkobarnya sampai membakar hatiku, kira-kira seperti itu. Jadi frasa berkobar karena cinta kepada rumahmu ini tidak berarti literar atau faktual, tetapi berarti kiasan atau metafora. Bisa diartikan sebagai membakar hatiku atau semangatku berkobar. Lalu semangat seperti apa yang bisa menghanguskan hati kita itu? Di dalam bacaan kita Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 itu mengisahkan ketika Yesus berada di bait Allah. Tuhan Yesus mendapati ada pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati. Juga para penukar-penukar uang. Lalu Yesus membuat cambuk dari tali dan mengusir para pedagang itu. Yesus mengusir para pedagang-pedagang itu dengan tali yang ia buat, juga para penukar uang dengan uang-uangnya dihamburkan, termasuk juga meja-meja dibalikkannya. Tindakan ini sekilas sepertinya bukan tindakan cinta, bukan tindakan kasih, tetapi justru murid-muridnya menyatakan bahwa itu adalah tindakan kasih, tindakan cinta. Mereka kemudian teringat akan Mazmur 69 ayat 10
Yesus ternyata juga mempunyai cinta yang sama dengan pemazmur. Pemazmur yang mencintai bait Allah sama seperti Yesus juga mencintai bait Allah. Yesus sedang mempertunjukkan cintanya kepada bait Allah. Kita memang tidak diberikan alasan secara eksplisit, secara jelas, secara gamblang, alasan kenapa Yesus mengusir para pedagang itu, para penukar-penukar uang itu. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat yang paralel, baik itu di Matius, Markus, dan Lukas. Kalau di Matius kita bisa baca di Matius 21 ayat 12 sampai 13. Markus itu ada di pasal 11 sampai 15, pasal 11 ayat 15 sampai 17. Kemudian di Injil Lukas ada di pasal 19 ayat 45 sampai 46. Tetapi di sana juga kita tidak diberikan alasan secara khusus kenapa Yesus mengusir para pedagang itu, mengusir para penukar-penukar uang. Sehingga mudah saja bagi orang yang tidak memahami kisah ini menjadi salah sangka bagaimana Yesus memanifestasikan cintanya akan bait Allah dengan cara mengusir para pedagang dan para penukar uang, bahkan dengan membuat cambuk untuk mengusir mereka. Atau setidaknya mungkin akan menimbulkan pertanyaan lain, misalnya, apakah Yesus melarang orang berjualan atau menukarkan uang? Secara spesifik, bisa juga pertanyaannya adalah, apakah di gereja orang tidak boleh melakukan jual beli? Beberapa tahun yang lalu kita mengadakan poker gada di gereja kita ya. Apakah itu dilarang? Coba dibaca dari ayat yang ke-16 dari bacaan kita Yohanes 2. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Apakah ini artinya langsung memang mengatakan bahwa Yesus melarang berjualan di gereja? Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini bahkan juga di Matius, Markus, dan Lukas dengan judul yang sama. Yesus menyucikan bait Allah. Judul ini juga memberi kesan bahwa Yesus sedang bersih-bersih karena ada sesuatu yang kotor. Yesus menyucikan bait Allah katanya di sana. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam, para pedagang dan para penukar uang ini tidak berdagang dan tidak melakukan aktivitasnya sama seperti di pasar umum. Tetapi dalam porsi tertentu justru mereka membantu para peziarah yang sedang berada di Yerusalem. Kalau dibaca di Ulangan 16, itu di sana disebutkan mengenai 3 kali setahun bangsa Yahudi yang tersebar di semua tempat, entah itu di Yerusalem ataupun juga di tempat-tempat yang lain, itu melakukan perjalanan ke Yerusalem atau naik ke Yerusalem. Bahkan istilah yang dipakai adalah Hajj. Anda ingat? Mungkin kata-kata lain dalam bahasa lain, Hajj itu apa? Ya, tadi ada seorang yang mengatakan, Ibu terima kayaknya, haji. Bahasa Arabnya itu Hajj, itu haji. Itu sama dengan naik. Jadi karena Yerusalem itu berada di tempat yang tinggi, maka mereka melakukan perjalanan naik. Perjalanan naik itu dalam bahasa Ibrani adalah Hajj. Jadi 3 tahun bangsa Yahudi itu naik haji. Ternyata yang naik haji bukan hanya rekan-rekan kita ya. Mengutip Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 11, Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 11, pada hari Pentakosta di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma,
orang Kreta, dan orang Arab. Jadi saat Yesus berada di Bait Allah itu sedang berkumpul banyak orang. Orang-orang Yahudi, karena pada saat itu sejarah sebelumnya adalah bangsa Yahudi ini tersebar oleh karena penguasaan Persia, kemudian Media, lalu juga Yunani oleh Alexander the Great, kemudian juga dikuasai oleh Romawi. Mereka tidak lagi berada di tanah airnya, tapi tersebar di banyak tempat seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi 3 tahun mereka harus melaksanakan kewajibannya di dalam Taurat, yaitu pergi ke Yerusalem. Tujuan mereka ke Yerusalem dan Bait Allah adalah untuk melakukan ritual pengorbanan atau memberikan pengorbanan, menyembelih hewan korban dan memberikan pengorbanan di Bait Allah, juga memberikan persembahan di Bait Allah. Jadi orang-orang terkumpul dari berbagai tempat di seluruh dunia pada saat itu untuk memberikan atau menyampaikan korban dan menyampaikan persembahan di Bait Allah. Orang-orang yang tersebar saat itu dari tempat yang jauh, kita harus membayangkan itu terjadi di abad pertama. Belum ada mobil, belum ada truk, belum ada kereta, belum ada pesawat. Mereka harus berjalan kaki, paling-paling menggunakan kereta kuda. Kalau mereka harus membawa hewan-hewan korban itu dari tempatnya mereka masing-masing, betapa susahnya hal itu. Perjalanan mereka bisa menjadi sangat lambat. Membawa lembu misalnya dari Mesir ke Yerusalem, atau dari Roma ke Yerusalem. Betapa itu pekerjaan yang justru akan menghambat mereka. Bahkan pada saat itu pun juga banyak para perampok yang siap untuk merampok mereka kalau perjalanan mereka sangat lambat. Jadi sangat mungkin mereka hanya membawa uang. Dan uang yang ada saat itu adalah mata uang Romawi. Lalu mereka membeli hewan korban di Bait Allah dari para pedagang-pedagang tadi, dari pedagang lembu, domba, dan merpati. Merpati biasanya dibeli oleh orang-orang yang sangat miskin. Kita ingat orang tua Yesus ketika hendak menyucikan diri Maria itu menggunakan merpati karena mereka sangat miskin. Jadi mereka membeli hewan-hewan kurban itu di Bait Allah. Dan mereka yang tadinya membawa uang dari mata uang Romawi itu juga menukarkan uang, karena para imam tidak mau menerima uang dalam mata uang lain. Mereka hanya mau menerima uang dalam mata uang Ibrani atau Yahudi. Jadi mereka menukarkan uang-uang itu di Bait Allah. Jadi kalau hanya melihat dari sini saja, para pedagang dan penukar uang ini membantu para peziarah tadi. Para pedagang ini membantu menyediakan hewan kurban, para penukar uang menyediakan uang untuk persembahan kepada Bait Allah. Tetapi mengapa Yesus menurut para murid-muridnya sangat mencintai rumah Allah, tetapi harus mengusir mereka, para pedagang-pedagang itu, bahkan dengan membuat cambuk? Beberapa penafsir Alkitab menyatakan bahwa pedagang-pedagang tersebut memainkan harga yang sangat tinggi. William Barclay dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari menyebutkan, sepasang merpati dapat dibeli dengan harga 4 sen di luar Bait Allah. 4 sen di luar Bait Allah. Tetapi di Bait Allah harga itu berlipat-lipat menjadi 75 sen. Ini sudah bukan berlipat-lipat lagi ya, jauh sekali. Tentu saja hewan-hewan lain, baik itu domba maupun juga lembu, itu juga punya harga yang berlipat-lipat. Juga uang penukar. Setiap uang yang ditukarkan, para penukar ini mengambil keuntungan. Kalau untuk orang-orang kaya, mungkin hal ini tidak terlalu bermasalah. Orang kaya bisa membeli. Orang kaya mah bebas gitu ya.
Orang kaya bisa membeli harga-harga yang mahal, apalagi ini untuk ibadah ya, ibadah kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang miskin? Apakah orang-orang miskin bisa membeli hewan kurban atau menukarkan uang? Tentu mereka menjadi sangat-sangat menderita karena itu. Sudah hidupnya menderita, mau ibadah pun harus juga menderita. Inilah yang membuat Yesus sangat marah kepada para pedagang ini. Tetapi ada alasan lain. Sayangnya mungkin yang di rumah tidak bisa melihat slide ya. Jadi ya saya coba untuk menceritakan saja. Injil Yohanes itu memberikan satu gambaran yang bisa kita lihat alasan mengapa Yesus juga marah terhadap para pedagang itu. Di gambar ini adalah layout dari bait Allah yang di kotak merah yang kecil di dalam itu adalah bait Allah itu sendiri. Kemudian yang di luar yang berwarna hitam yang di luar itu adalah kompleksnya. Jadi kompleks bait Allah itu kira-kira seperti ini. Ada benteng di luar, kemudian ada suatu area kosong, lalu ada di tengah atau di dalamnya itu ada satu area lagi yang juga dibatasi dengan satu pagar, dan di dalamnya itulah bait Allah sesungguhnya. Maksudnya bait Allah yang dimaksud itu adalah berada di situ, meskipun kompleksnya sendiri sangat luas. Injil Yohanes menggunakan dua kata yang berbeda. Saya bukan ahli bahasa Yunani, tapi saya kira-kira seperti ini. Jadi ada dua kata yang digunakan di Yohanes, khususnya di perikop ini, yaitu kata heron dan nahos. Heron itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia khususnya di pasal ini atau di perikop ini dengan kata bait suci. Itu ada di Yohanes 2 ayat 14 dan 15. Sedangkan kata nahos itu ada di Yohanes 2 ayat 19 dan 20. Diterjemahkan bait Allah. Tapi terjemahan ini lagi-lagi juga memang tidak jelas bait suci itu yang mana, bait Allah yang mana. Jadi sebenarnya dua kata ini pun, heron dan nahos, itu sebenarnya sama, bisa dipertukar balikan. Tetapi sang penulis Injil ini, yaitu Yohanes, murid Tuhan Yesus, itu ingin membedakan antara bait suci yang ada di tengah, yang di dalam, dengan bait Allah yang ada di dalam, dengan bait suci sebagai kompleks gitu. Itulah mengapa di Matius 21 ayat 12 dan Markus 11 ayat 15 kata yang dipakai hanya satu, heron, tetapi diterjemahkan dua kata, yaitu bait Allah dan halaman bait Allah. Jadi yang di luar itu adalah halamannya bait Allah, kemudian yang di dalam adalah bait Allah itu sendiri. Di bait Allah ini orang Yahudi, para imam-imam akan menyembelih hewan korban, kemudian dibawa di dalam ibadah mereka. Dibawa dalam ibadah mereka ini supaya ia bisa mempersembahkan hewan kurban sebagai penembusan dosa manusia. Kemudian di halaman bait ini, di halaman bait suci inilah para pedagang tadi, para penukar uang melakukan aktivitasnya. Lalu sebenarnya apa fungsi utama atau fungsi awalnya dari halaman ini? Apakah memang hanya untuk berjualan atau ada fungsi khusus? Fungsi halaman bait suci ini sebenarnya adalah untuk orang-orang non-Yahudi yang ingin berdoa dan beribadah kepada Allah Yahweh. Ini sama dengan doa Raja Salomo ketika ia meresmikan bait Allah yang pertama. Kita bisa membacanya di 1 Raja-Raja 8 ayat 28 sampai 49 dan 2 Tawarikh 6 ayat 19 sampai 39. Saya bacakan untuk 2 Tawarikh 6, saya singkat aja dari ayat 32 sampai 32. Perhatikan kata-kata yang saya kasih warna kuning.
Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel, ini doa Raja Salomo ya, kita harus ingat. Raja Salomo pastilah orang Yahudi, yang tidak termasuk umat Israel, datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang disuruhkan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Raja Salomo ketika meresmikan bait Allah yang pertama, jadi bait Allah itu dulunya adalah berupa kemah suci, kemudian Daud ingin membuat bait Allah, bangunan, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Ia hanya mengizinkan anak dari Daud, yaitu Raja Salomo, supaya membangun bait suci, bait Allah itu. Kemudian bait Allah dibangun dan selesai, Raja Salomo mengingat bahwa Allah yang besar itu bukan hanya Allah orang Israel, tetapi Allah untuk seluruh umat manusia. Maka dia menyediakan satu tempat supaya bahkan ketika orang asing, bukan orang Israel, datang ke rumah Allah, ke bait suci, mereka berdoa, ia memohon pada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doanya. Jadi halaman bait suci itu diperuntukkan bagi orang-orang non-Yahudi yang ingin berdoa kepada Allah. Tetapi pada saat Yesus datang ke tempat itu, ke bait suci ini, tempat itu sudah dipenuhi dengan para pedagang korban dan juga para penukar uang. Sehingga orang-orang yang ingin berdoa kepada Allah terhambat karena kegiatan di situ didominasi oleh orang-orang yang berdagang dan menukarkan uang. Itulah yang membuat Yesus marah, sehingga dia harus mengusir para pedagang itu dan para penukar uang. Selain tentu saja aktivitas di bait Allah ini sudah jauh dari seharusnya. Rutinitas orang atau ritual ibadah sudah sangat hanya bersifat rutinitas saja, bukan lagi penyembahan kepada Allah. Orang datang ke sana hanya membeli korban, kemudian memberikan itu kepada para imam, dan itu mereka anggap selesai. Mereka menganggap dosa-dosanya bisa dibeli dengan korban-korban itu. Itulah beberapa alasan kenapa Yesus sangat marah dengan kondisi bait Allah yang sudah sedemikian tidak sesuai dengan seharusnya. Kemarahan itu justru menunjukkan cintanya kepada bait Allah. Pertanyaan kita sekarang, ini saya tampilkan foto gereja kita beberapa tahun yang lalu. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita juga mencintai rumah Tuhan, baik itu sebagai seluruh kompleks gereja maupun dalam arti persekutuan kita? Dan apakah cinta kita itu sampai menghanguskan, membakar hati kita, mengobarkan semangat kita? Untuk itu mari kita mengingat 1 Korintus 3 ayat 16-17, berita anugerah tadi, yang mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya persorangan, tetapi sebagai sebuah persekutuan, kesatuan organisasi, adalah bait Allah, tempat di mana roh Allah berdiam atau tinggal di dalamnya. Dan oleh karena itu kita juga punya kewajiban untuk memelihara rumah Tuhan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Pemeliharaan itu tentu dilandasi oleh wujud cinta kita kepada bait Allah, yaitu gereja kita.
keunikan GKI dalam melihat bagaimana anggota jemaatnya mewujudkan cintanya kepada gerejanya adalah salah satunya misalnya dengan laporan kehidupan dan kinerja jemaat atau disingkat LKKJ. Dengan LKKJ dapat diketahui secara kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka terkait persembahan diri, persembahan waktu, dan persembahan uang dari anggota jemaatnya kepada gerejanya. Saya tampilkan ini adalah data anggota jemaat per Desember 2020. Di sini kita bisa melihat seperempatnya adalah anak-anak. Grafik ini seperempatnya yang berwarna biru tua adalah anak-anak. Mungkin nggak kelihatan tulisannya ya. Saya ceritakan kalau gitu. Seperempatnya anak-anak, remaja dan pra-remaja jika digabung mendapatkan porsi 17%. Kemudian orang dewasa atau anggota jemaat dewasa itu mendominasi, yaitu sekitar 50%. Jumlahnya kira-kira sekitar 108 orang dewasa. Dan total keseluruhannya adalah 231 orang. Tetapi dari 108 orang dewasa tadi, kalau kita lihat data kehadiran per minggu, itu ternyata tidak pernah mencapai 108 orang kehadiran rata-rata di hari Minggu. Bahkan ketika saya mencoba untuk melihat beberapa data, itu hanya sekitar 70-75 orang. Jadi saya anggap anggota dewasa kita 70 orang. Sedangkan di grafik ini kita bisa melihat di warna biru yang paling kiri itu mewakili persembahan yang kita terima di bulan April 2019 sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp295.716.000. Ini berdasarkan laporan dari bendahara ketika rapat kemarin. Sebagai catatan buat kita, tahun pelayanan kita ini bukan dari Januari ke Desember, tetapi dari April ke Maret. Jadi bukan di Januari sampai Desember ya. Makanya tadi saya katakan persembahan April sampai kepada Maret. Sedangkan kotak yang berwarna coklat di sebelahnya itu adalah persembahan tahun ini, yaitu dari April 2020 sampai dengan Februari 2021 sebesar 201.680.000 sekian. Secara kualitatif ini berarti menurun sebesar 31,8% dari tahun sebelumnya. Sedangkan serapan anggaran tahun 2020-2021 yaitu kotak berwarna kuning atau coklat muda itu adalah sama dengan 51,5% dari anggaran. Anggarannya adalah yang berwarna abu-abu. Jadi hampir separuhnya terserap gitu ya. Jadi tidak banyak yang sebenarnya terserap di tahun ini. Namun pengurus BP Banjem di rapatnya beberapa minggu yang lalu memberikan usulan untuk tahun depan kita punya anggaran adalah sebesar 312.175.000 sekian. Itu sama dengan 1,3 kali dari serapan anggaran atau naik 20,4 dari anggaran tahun ini. Lalu program apa yang membuat anggaran ini menjadi naik cukup signifikan? Programnya adalah persiapan pendewasaan Batu Aji. Ada berita gembira ya. Selama ini sepertinya kita terlena. Tapi kita mencoba untuk mempersiapkan pendewasaan Batu Aji, makanya anggarannya cukup besar. Nah, sebagai gambaran total persembahan, jadi yang berwarna biru itu persembahan kalau kita hitung kasar, jumlah persembahan ini dibagi dengan jumlah orang yang tadi 70, kemudian dibagi per bulan, itu setiap orang dewasa itu memberikan persembahan sebesar 261.923. Kita bulatkan aja 262.000 gitu ya. Jadi setiap orang dewasa itu mempersembahkan setiap bulannya adalah 262.000. Nah, anggaran yang dibutuhkan tadi yang cukup besar itu kalau dibagi per jumlah anggota jemaat per bulan itu artinya sama dengan setiap orang memberikan persembahan sejumlah Rp371.637. Kita bulatkan jadi 372.000 gitu ya.
dengan asumsi bahwa persembahan adalah sama dengan 1/10 dari penerimaan kita atau pendapatan kita tiap bulan, saya menyadari mungkin tidak semua anggota jemaat dapat memberikan sejumlah Rp372.000 per dewasa per bulan. Karena banyak di antara kita yang tidak semuanya bekerja. Atau juga kita semuanya hanya ada mungkin 1 atau 2 dari anggota kita, maksudnya dari keluarga kita yang bekerja. Padahal kalau dihitung per keluarga, misalnya kalikan 2, itu berarti sekitar Rp750.000 per keluarga per bulan. Dengan memberikan gambaran ini, saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu. Seakan-akan kalau tidak memberi persembahan sejumlah sekian, Bapak Ibu kurang imannya. Bukan seperti itu. Tetapi dengan melihat kerinduan kita untuk dewasa tadi, maka angka yang demikian itu memang menjadi beban kita bersama. Tentu buat keluarga-keluarga yang sudah memberikan lebih dari situ, ya jangan kemudian dikurangi, tentu saja. Malah justru ini menjadi pendorong supaya kita memberikan persembahan yang lebih lagi. Dengan demikian kita semua ditantang untuk mencintai gereja kita dengan sepenuh hati, apalagi jika kita menginginkan GKI Batu Aji segera menjadi jemaat dewasa dan mandiri, baik melalui persembahan uang maupun persembahan diri kita di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, baik itu sebagai peserta, petugas ibadah, pelayan ibadah, anggota paduan suara, pemusik, petugas multimedia, guru sekolah minggu, panitia, pengurus, badan pimpinan, juga penatua. Ada banyak bidang-bidang pelayanan yang bisa kita masuk di dalamnya. Segeralah ambil bagian di dalam pelayanan di bidang apapun. Jangan katakan saya tidak mampu, tetapi katakanlah di mana saya dapat melayani di gereja ini. Jangan hanya berani berkata saya mencintai GKI Bajem Batu Aji dan menginginkan segera dewasa, tetapi siaplah hangus di dalam cinta Anda kepada gereja ini, tempat di mana Roh Allah juga berdiam. Tentu persembahan diri, persembahan waktu, persembahan uang bukanlah akhir dari semua persembahan kita kepada Allah. Tetapi marilah kita memulai dengan semuanya itu dan mencintai gereja Tuhan. Semuanya ini tentu demi kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.